Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Anak Coding. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi yang telah saya sampaikan kemarin. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai memahami bagian-bagian struktur dasar HTML. Sebelum kita mulai materinya, mari kita mulai terlebih dahulu dengan intronya. Ketika berbicara mengenai struktur dasar HTML, setidaknya pada struktur dasar HTML berikut ini wajib ada dalam dokumen HTML kita. Dimulai dengan doctype HTML, lalu tag HTML pembuka dan diakhiri dengan tag HTML penutup. Lalu ada tag head pembuka dan tag head penutup, dan tentunya body, tag body pembuka dan tag body penutup. Lalu apa sih ini doctype, HTML, head, dan body? Nah, mari kita pelajarinya bersama-sama. Pada penulisan struktur dasar HTML, dimulai dengan doctype HTML. Doctype HTML, doctype sendiri merupakan singkatan dari dokumen tipe declaration. Dokumen tipe declaration di sini berfungsi sebagai pembuka HTML untuk memberitahukan pada web browser bahwa dokumen yang akan kita proses bertipe HTML. Jadi, pada penulisan paling awal kode program kita dimulai dengan doctype HTML. Lalu apa yang akan terjadi jika kita tidak menuliskan doctype pada kode program kita? Apakah kode HTML kita berjalan? Dan apakah permasalahan lainnya? Mari kita lihat dan kita coba praktekkan. Pertama-tama silakan kalian buka Visual Studio Code kalian, lalu klik satu kali folder vcode yang kita buat kemarin, lalu buat sebuah new file. Kita namakan belajar 2.html dan satu file lagi namakan belajar 3.html. Pada belajar 2, silakan kita buat struktur dasarnya dulu, buat tanda seru, lalu tab, dan isi dalam bodinya sebuah paragraf. P, enter, belajar coding. Kita copy semuanya dan taruh di belajar 3. Paste. Nah, pada awal pembuatannya di doctype, pada penulisan struktur awalnya dimulai dengan doctype. Lalu apakah yang akan terjadi jika kita menghapus doctype ini? Apakah kode program yang akan kita jalankan berjalan? Mari kita coba dan kita lihat. Kita simpan terlebih dahulu, lalu kita jalankan menggunakan open in other browser menggunakan Mozilla Firefox. Kita jalankan juga yang belajar 3, kita simpan dulu. Lalu kita jalankan juga menggunakan Mozilla Firefox. Oke. Nampak di sini merupakan belajar 2 dan belajar 3. Nah, tampak tidak ada suatu perbedaan. Kode program yang kita jalankan sama-sama berjalan juga. Tetapi di sini sebenarnya ada suatu perbedaan yang perlu kalian ketahui, yaitu ketika kalian lihat informasi laman di sini. Nah, yang satunya juga kita cek dulu, lihat informasi laman. Nah, untuk yang belajar 2 itu berada pada mode render, yaitu mode quick. Yang sedangkan satunya berada pada mode render pemenuhan standar atau standar mode. Apa sih itu quick mode, lalu standard mode digunakan untuk apa dan apa efeknya? Nah, di sini untuk standard mode merupakan penulisan standar HTML yang sekarang kita gunakan. Jadi, web browser menerima
kode HTML kita dalam mode penulisan standar. Sedangkan untuk yang quick mode merupakan web browser menganggap penulisan HTML yang kita lakukan sudah usang atau sudah terlampau lama. Jadi, dalam penulisan kode HTML kita, sebaiknya kita mendeklarasikan terlebih dahulu dokumen tipe HTML kita, supaya web browser mengetahui bahwa dalam penulisan kode HTML kita sudah memenuhi standar penulisan HTML. Setelah penulisan doctype HTML, tag berikutnya adalah tag HTML. Ini adalah tag pembuka dari keseluruhan halaman web yang kita buat. Semua kode HTML kita harus berada di dalam tag ini. Lalu, tag HTML dimulai dengan pembuka tag HTML dan diakhiri dengan tag penutup HTML. Jadi, semua kode-kode program yang kita buat nantinya harus berada di dalam tag HTML ini. Lalu untuk tag yang selanjutnya adalah tag head. Elemen pada tag head umumnya akan berisi berbagai definisi halaman seperti kode CSS, JS, dan kode-kode lainnya yang tampil di browser. Lalu di dalam tag head di sini, seperti di sini terdapat tag title. Nah, tag title di sini digunakan untuk membuat title dari website kita yang akan tampil pada tab browser. Mari kita coba praktekkan. Silakan kalian kembali ke Visual Studio Code kalian. Nah, di sini ada sebuah tag head. Pada belajar 3 di tag head, di bagian title kita coba mengganti dokumen di sini dengan kalimat ini adalah website anak coding. Kita simpan. Lalu kita jalankan menggunakan open in other browser. Kita Mozilla Firefox lagi, buka dengan Mozilla Firefox lagi. Nah, kalian lihat pada tab paling atas dari website belajar 3 ini, di sini tertulis ini adalah website anak coding. Nah, letak title dari tag title yang telah kita buat nantinya akan tampil di bagian sini. Dan tag yang terakhir yang akan kita pelajari adalah tag body. Nah, di dalam tag body ini akan berisi semua elemen yang akan tampil dalam halaman website seperti paragraf, tabel, link, gambar, dan lain-lain. Tag body ini ditutup dengan penutup tag body. Sebagian besar waktu kita nantinya akan kita habiskan di dalam tag body untuk menulis semua kode-kode program yang akan tampil di halaman website kita. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu penjelasan singkat mengenai struktur dasar HTML. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan coba belajar membuat sebuah paragraf. Nah, tadi kita sudah membuat sebuah paragraf di sini, tertulis belajar coding. Untuk materi yang selanjutnya, kita akan coba mengenal lebih jauh lagi mengenai tag paragraf ini. Oleh karena itu, simak terus anak coding dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak coding.